Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Halim. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan BED 3 UIN Salatiga. Demikian perkenalan singkat saya. Berikut akan saya tampilkan video ujian kinerja sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Alhamdulillah. Ada yang sakit? Ada satu ya, bisa mengikuti ya, aman ya. Oke, sudah berdoa belum? Belum ya? Oke, saya minta tolong ketua kelas silakan mimpin doa di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Baik, saya cek kehadiran terlebih dahulu ya. Oke, Aditya Adi Wiranto. Ya. Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Syu'abul Iman. Ya, sebelumnya saya tanya terlebih dahulu, ada yang sudah pernah tahu tentang Syu'abul Iman? Ya, oke, silahkan. Apa Syu'abul Iman? Iman atau dikenal dengan sebutan iman dan istilah menunjukkan beberapa bagian perilaku yang dapat menambah aman manusia jika dilakukan semuanya. Oke, Syu'abul Iman itu adalah cabang-cabang iman. Jadi nanti kita akan mempelajari tentang iman itu apa, kemudian penerapan dalam keseharian itu apa. Yang kalian tahu, nek iman itu artinya apa? Nek beriman itu maksudnya bagaimana? Beriman, kita beriman kepada Allah berarti apa? Percaya kepada Allah. Terus yakin termasuk tidak? Ya, oke. Untuk tujuan pembelajaran kali ini nanti kalian diharapkan mampu menganalisis makna Syu'abul Iman, cabang-cabang iman. Kemudian mampu mempresentasikan makna Syu'abul Iman. Jadi nanti nek wis paham, kemudian bisa mempresentasikan. Ya, tanda-tanda orang yang paham itu kan bisa menyampaikan kembali. Nah, mampu meyakini bahwa dalam iman terdapat banyak cabang. Nah, Syu'abul Iman itu nanti akan ada berapa cabang? Nah, nanti akan kita cari. Kemudian dapat membiasakan sikap disiplin jujur sesuai dengan cabang-cabang iman. Tujuannya adalah ini. Baik, diawali dengan membaca Quran surat An-Nisa ayat 136 ya. Ini adalah dasar surat untuk materi kali ini. Yuk kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Oke, artinya coba dibacakan Mas. Oke, ayat ini
menginstruksikan agar kita semua itu beriman. Jadi rukun iman ada berapa? Yang pertama, iman kepada Allah. Bagus. Yang kedua, malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, ya, nabi dan rasul. Yang kelima, kepada hari akhir. Yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Itu berarti takdir. Baik. Oke. Tadi sudah dapat. Coba saya tanya kembali lagi ya. Ini untuk asesmen awal. Syu'abul iman itu apa? Cabang-cabang iman. Baik. Kemudian pengertian dari iman itu apa? Mempercaya, meyakini ya. Kemudian tanda orang yang beriman itu apa? Bertakwa kepada Allah. Terus apa lagi? Mempunyai ilmu bagus. Terus apa ketua kelas? Menjalankan ibadah termasuk tidak? Ya, oke. Nah, selanjutnya cabang iman itu ada 3 ya. Ma'rifatul bil qalbi, meyakini dalam hati, kemudian mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Itu ada 3 cabang. Saya kasih satu contoh. Semisal ada seorang pemuda sedang mencari kerja dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Dari 5 perusahaan itu tidak ada yang diterima. Sampai mutung kan, wis kesel. Sudah capek, ora diterima-terima. Kemudian daftar lagi yang ke-6, itu tetap tidak diterima. Kemudian itu dia marah, kemudian membanting formulir, kemudian tidak lagi daftar kerja. Kemudian dia menganggur secara otomatis. Lah, itu berarti dia itu termasuk menerapkan syu'abul iman tidak? Tidak. Harusnya kalau menerapkan syu'abul iman itu bagaimana? Kalau kondisinya seperti itu, sabar, sip, harus sabar, kemudian mencoba lagi, benar tidak? Untuk lebih lanjutnya, kita akan membagi menjadi 3 kelompok ahli. Kita menentukan kelompok ahli berdasarkan 1, 2, 3. Berarti kita berhitung sampai 3. Kita menentukan yang ini dulu. Ya, berhitung. Menjelaskan 7 penerapan dari cabang itu kan jumlahnya 77 ya, di LKS juga ada. Baik, perhatikan kelompoknya. Kita akan menentukan kelompok induk ya. Kelompok ahli sudah oke, sudah dapat materi semua, sudah di ahli kabeh. Tinggal kita akan menentukan kelompok induk yang isinya satu kelompok itu 3 anak. Perhatikan. Kelompok 1, Vina, kemudian Dika, kemudian Riva. Baik, sebelum dilanjutkan kita ice breaking dulu. Semuanya berdiri, coba. Semuanya berdiri. Yo, mulai. Yang pertama, angka 35. Sudah mulai hangat ya? Oke, mulai hangat. Kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan ke materi biar nanti cepat selesai. Sekarang saya beri waktu tambahan 5 menit untuk kembali berdiskusi. Ingat, satu grup akan mengirim 1 anak. Satu grup akan mengirim 1 anak maju di depan, kemudian tes paham Quran. Silakan diskusi. Ya, silakan mulai memilih 1 anak. Siapa yang akan maju ke depan? Kemudian coba 1 anak itu menjelaskan di timnya dulu. 1 anak itu sebelum maju coba menjelaskan di grupnya dulu.
Sudah paham betul tidak? Ya itu menjelaskan kesemuanya itu. Iya. Alan dulu, Alan, coba Alan. Yang pertama Alan, meyakini dalam hati maksudnya bagaimana? Meyakini dalam hati yang kuat dan teguh terhadap prinsip-prinsip yang ditanam dalam hati. Mantap, contohnya. Terus satu lagi. Oke, yang kedua. Yang ketiga berarti perbuatan, maksudnya bagaimana? Oke, contohnya. Terus tolong menolong terus. Satu lagi. Satu lagi. Menjalin satu. Oke, sip, tepuk tangan untuk Alan. Boleh kembali. Yo, sisa 3. Siapa dulu? Yo, Yanto. Yo. Meyakini dalam hati maksudnya bagaimana? Untuk selanjutnya ini masih sedikit lagi ya. Refleksi ya. Tolong semuanya kembali fokus ke sini ya. Oke. Untuk refleksi, coba yang pertama ini gambar orang apa? Sujud. Sedang apa kira-kira tempatnya di masjid? Sholat. Kira-kira menjalankan cabang iman yang mana? Dengan perbuatan. Yang kedua orang sedang marah. Kira-kira ini melawan dari apa? Lawan dari sabar. Sabar itu termasuk cabang yang mana? Dengan hati atau dari mana? Meyakini dalam hati. Oke, yang ketiga ini kira-kira gambar apa? Menjenguk orang sakit itu termasuk yang mana? Perbuatan, jangan sampai salah. Yang keempat ini kira-kira gambar apa? Ya, anak dengan ibunya. Kira-kira cabang iman yang apa? Perbuatan. Oke, satu lagi coba analisa ya. Nomor 1, seorang penjual bakso sudah berkeliling sejauh 4 km namun belum juga menemukan pembeli. Meskipun demikian, penjual tersebut tetap gigih mencari pelanggan hingga akhirnya menemukan banyak pembeli. Yang pertama itu termasuk kategori yang mana? Dengan hati ya, karena tetap gigih. Oke. Nomor 2, coba dibacakan Mas. Kamu, iya, ayo. Yang keras. Kamu, saya milih kamu Mas, dege-dege. Bisa tidak dari situ? Jelas tidak? Coba dibaca. Anita. Terus? Ayo. Dibaca. Anita tadarus karena baginya sangat apa? Sangat dan menjadikan hati. Nah, oke, ini termasuk kategori yang mana? Dengan lisan. Yang ketiga, dibaca di yang kelas di. Yang nomor 3. Khusus termasuk kategori yang mana? Sudah posisinya sudah jalan di pinggir, sudah sesuai, tapi dilalah makbres ketabrak. Itu kita harus meyakini apa itu? Dalam hati, karena termasuk
dir ya, itu sudah terjadi. Oke, yang terakhir Balan baca. Ibu Ida adalah tetangga yang baik. Suatu ketika dia melihat tetangganya sedang berjalan dengan membawa TV yang besar. Dan ketika itu pula ibu Ida merasa iri dan sangat marah tetangganya tersebut. Ya, yang dilakukan oleh Ibu Ida ini bertentangan dengan sikap apa? Hati ya, karena ini iri ya. Oke. Itu mungkin untuk refleksinya. Baik. Selanjutnya dari materi ini silakan bisa diterapkan dalam aktivitas sehari-hari. Ya, tidak hanya kita apalkan, pahami dan tahu tok, tetapi kita harus menjalankan. Sulit memang kalau tidak terbiasa. Ya, maka tugas terakhir kalian adalah menerapkan dalam lingkungan sehari-hari. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ya, cukup ya. Oke. Kalau cukup, marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.